Bapak bikin jus dari buah-buahan busuk gini. Iya, emang kenapa? Gak mau bantu apa? Kalau orang-orang sakit perut habis minum jus busuk gini gimana? Kamu nggak usah khawatir. Gak usah khawatir gimana? Ini bahaya loh, Pak. Kamu ikutin perintah Bapak. Kamu jangan sok suci kayak ibu kamu. Kamu mau uang banyak kan? Mau, tapi... Ya udah, kamu bantuin Bapak. Nanti Bapak akan kasih kamu keuntungan dari penjualan jus. Kamu mau HP baru kan? Kamu mau kuliah kan? Iya sih. Maka dari itu, kamu bantuin Bapak peres buah busuk ini. Nanti Bapak beliin HP baru. Tahun depan Bapak kuliahin kamu. Beneran ya, Pak? Bener. Ayo, nih kerjain. Oke. Gimana ini, Pak? Masukin? Ya masukin. Ya, takarannya pemanis buatan sama perasa buah 1:1. Rasanya biar seger seperti kita pakai buah yang fresh. Ya. Ya. Nih, aku udah sesuai takarannya kok. Kalian lagi ngapain? Kalian bikin jus dengan cara seperti itu? Bu, kita kan gak punya blender. Ya terpaksa lah pakai kaki sama tangan gini. Astagfirullah, Pak, hentikan Pak. Lu, hentikan. Kalau cara kalian buat jus seperti itu bisa membahayakan kesehatan orang. Kalau kamu berisik terus, aku akan ceraikan kamu malam ini juga. Aku akan usir kamu dan aku nggak izinkan kamu tinggal di rumah ini. Paham? Jangan ngoceh terus. Tahu nih ibu, bikin kesel orang aja, berisik tau gak? Udah ibu mending pergi aja deh sana. Udah lu, kita lanjut. Iya Gak usah pak. peduli nih ibu kamu. Yang sok suci, Tahu. biar miskin terus. Iya. Malam itu, saya seperti sedang menyaksikan keluarga saya yang membusuk seperti buah dalam ember itu, Mbak. Mbak, sabar ya Mbak ya. Sebagai seorang istri, seorang ibu pasti berat banget. Saya bisa membayangkan apa yang ibu lalui saat itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Besoknya, suami saya memaksa saya menjual jus yang nggak layak konsumsi itu, Mbak. Astaga Mbak, kok tega sekali suami kamu? Iya, Mbak. Dan kamu bersedia Mbak? Dan gimana caranya Mbak bisa jualan jus yang udah nggak layak itu? Dengan terpaksa, saya jual jus itu bareng sama jualan buah saya, Mbak. Terus jusnya laku Mbak? Jusnya laku dibeli pelanggan saya. Nih Bu, karena ibu pembeli terakhir, saya kasih bonus beli 1 dapat 2. Makasih ya Pak, ini uangnya. Yuk, oke. Tuh, 2, 3. Lihat nih Bu, kalau kita dagang seperti dulu, mana bisa kita punya duit banyak kayak gini? Hah? Dagang itu perlu strategi. Kalau kita jujur, hancur. Udah, kita dagang jus saja. Nggak usah jual buah segala. Lo, sini lo. Iya pak. Ada apa pak? Kamu mau beli HP kan? Mau? Ini, buat beli HP baru. Yang itu buang. Iya. Makasih bapak.
Makanya rajin bantuin bapak. Jangan kayak ibu kamu lemah. Tahun depan kamu kuliah ya. Oke, Bapak. Makasih, Bapak. Strategi suami saya jualan jus itu berhasil, Mbak. Jusnya laku keras. Kok bisa gitu sih, Mbak? Apa pembeli gak ada yang curiga? Entahlah, Mbak. Mungkin dia tambah perasa dan gula tambahan. Jadi pelanggan nggak tahu kalau dia jualan jus yang busuk itu, Mbak. Jadinya suami kamu seneng banget dong, Mbak. Akhirnya strategi dia untuk mendapatkan untung yang besar itu berhasil juga. Suami saya pun jadi makin sombong, Mbak. Dia bahkan tega menuduh saya selingkuh. Pak Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Sama-sama. Ibu-ibu terima kasih. Sama-sama. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nih. Itu uang zakat dari saya. Ya, semoga dosa-dosa saya bisa lunas. Toko buah saya lagi laris manis. Pak Darto sombong banget ya, Bu. Iya, beda sama istrinya ya. Pak Ustadz, saya minta maaf ya atas kelakuan suami saya. Sabar ya, Bu. Iya Pak Ustadz, saya pamit. Pak Ustadz, Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ayo buruan naik, udah lapar nih. Assalamualaikum. Pak, Apa? kalau bisa ngobrol sama Pak Ustadz itu bahasanya yang sopan dikit ya Pak. Beliau kan orang baik. Kenapa sih? Kamu peduli banget sama orang yang so alim itu? Astagfirullah, Pak. Ibu itu cuma pengen Bapak itu tuh bersikap baik sama semua orang. Aku curiga nih, jangan-jangan kamu punya hubungan di belakang aku. Astagfirullah, Pak. Jangan ngomong kayak begitu. Itu sama aja dengan fitnah. Dosa besar loh, Pak. Udah, nggak usah banyak ngomong. Ayo bikin jus. Cepetan. Cepetan. Sini. Buka peti itu. Ibu mohon, Pak. Bapak jangan jualan pakai buah busuk itu lagi, Pak. Dosa, Pak, kalau jualan pakai buah busuk itu, Pak. Kamu mau ngoceh terus apa mau bantuin? Cepat. Malam itu, jiwa saya seperti terperangkap di dalam antara dosa dan ketakutan, Mbak. Kenapa Mbak bisa sampai merasa seperti itu? Soalnya, selain dituduh punya hubungan sama guru ngaji saya juga dipaksa membantu suami membuat jus dari buah-buah yang sudah busuk, Mbak. Mohon maaf banget ya Mbak. Tapi apa Mbak nggak berusaha melawan pada saat itu? Sudah, Mbak. Tapi Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah. Jangan ngapain. Mewek terus dari tadi. Kerja yang bener, injek-injek terus. Sampai sarinya keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu lapor ke Pak RT ya? Hah? Saya nggak pernah lapor sama siapa-siapa, Pak. Terus itu siapa? Sumpah, itu ibu nggak tahu itu siapa, Pak. Kamu bukain pintu. Jangan bilang aku ada di sini. Cepetan. Siapa ya? Ya, Lulu.
Astagfirullah. Kenapa Lulu? Lulu mabok, Pak. Kenapa Lulu jadi begini ya? Perasaan waktu kecil dia nurut banget. Lulu itu anak yang baik, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak becus mendidik Lulu. Kok Bapak nyalahin saya sih, Pak? Berisik banget sih. Cerewet banget. Lulu sudah gede, Bu. Nggak usah larang-larang Lulu. Iya, Ibu tahu kamu udah gede, Nak. Tapi kan Udah dah. Ngomong terus. Ayo bikin jus lagi. aku ngurusin Lulu dulu. Ngapain ribet ngurusin Lulu? Ayo cepetan. Lepasin. Udah kasih. Astaga Mbak, apa yang Mbak rasakan saat melihat anak Mbak pulang dalam keadaan seperti itu? Hancur banget. Dan suami saya malah menyalahkan saya. Apa? Dalam kondisi seperti itu, dia masih aja bisa nyalain kamu? Iya Mbak, dia bilang saya nggak becus mendidik anak. Padahal setiap hari saya yang jagain dan doain anak itu. Mbak, sebagai sesama ibu, saya gemes sekali Mbak mendengar ini. Apa Mbak gak marah saat dituduh seperti itu? Saya malah ngerasa makin berdosa Mbak. Mungkin suami saya benar. Saya gagal jadi ibu. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah itu? Saya bantuin suami lagi Mbak, jualan jus. Astaga Mbak. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Aku nggak punya jalan lain. Bu, cepetan. Ada yang lewat ntar. Pak, nanti kalau ada yang keracunan atau diare gimana, Pak? Sekali lagi kamu bicara seperti ini, aku ceraiin. Malah bengong sih. Sini, bantuin cepetan. Bu Lestari? Sekarang Bu Lestari jualan jus buah ya? Sekarang istri saya jualan jus. Cuma 8.000. Udah nggak jual buah segar lagi. Cuma 8.000. Wah, murah ini. Di pasar biasanya 10.000 loh. Kalau gitu saya ambil 20 deh. Wah, siap. Sebentar ya. Sel. Sini, Sel. Bu Lestari jualan jus buah loh. Murah lagi. Saya aja ambil banyak. Wah, kalau gitu aku mau pesen 10 deh, Pak. Oke, siap. Masih. Enak ya? Wah, iya seger banget nih. Produk kita pasti tidak mengecewakan. Kalau gitu nanti saya ambil ya, Pak. Siap. Yuk. Aduh, sering-sering dapat pelanggan seperti ini. Kapan lagi? Kalau kayak gini terus cepet kaya nih. Ya Allah, kenapa rasanya aku seperti menyuapi racun berlahan ke mulut para pelangganku itu? Aku tahu jus itu dibuat dari buah-buahan yang sudah busuk. Sebagian bahkan sempat digigit tikus dan dihinggapi lalat. Tapi aku gak bisa melakukan apa-apa. Maafkan aku, ya Allah.